warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji serta syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan, yaitu salat isya berjamaah, dicatat sebagai amalan salihah yang akan memperberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kehormatan juga bisa berdiri di depan Bapak semua di bulan yang agung, di bulan yang penuh dengan ampunan. 3 kali Ramadan, 3 kali diamanahi di masjid ini dengan judul yang sama, Pak. Aduh, paling susah kesempurnaan agama Islam. Sampai kata Pak Haji juga, udah sampaikan yang sudah saja, mereka juga pada lupa. Tapi kan saya juga punya malu, Pak. Memang baru kemarin juga ngisi di sini Jumat ketiga. Ya, besok ngisi lagi tuh di RT 5. Orangnya sama-sama juga. Jadi harus diirit-irit juga materi itu ya. Pak, Bu, halo. Ya alhamdulillah kalau di sini mah tarawih itu metode Honda ya. Kan kalau metode Yamaha mah tanggal 9 semakin di depan. Ini mah alhamdulillah. Begitu banyak memang nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, dan makanya tidak salah ketika seorang khatib ataupun pembawa acara dia mengatakan puji syukur atas karunia yang Allah berikan, salah satunya nikmat yang agung, nikmat yang besar, yaitu nikmat agama Islam. Ya, Islam adalah ajaran yang sempurna. Maka mari kita bergembira atas kesempurnaan agama ini. Saking sempurnanya sebelum wafat Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu ayat kepada Rasulullah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan, akmal, sempurna, lengkap, selesai. Agama Islam itu tidak perlu pengurangan, apalagi penambahan, apalagi perubahan. Dan kalau Allah mengatakan akmal, sudah ikuti saja yang sudah sempurna ini, ajaran Islam ini. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku telah cukupkan atas kalian. Kalian akan senantiasa berada dalam kenikmatan selama kalian mengajarkan Islam yang sudah sempurna ini. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho agama sebagai Islam sebagai ajaran kalian. Aku ridho, aku terima amal-amal kalian selama kalian mau mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sudah sempurna ini. Akmal, sempurna, lengkap, sudah selesai. Hal ini yang membuat iri bangsa Yahudi. Jadi dari dulu Yahudi sampai sekarang gitu ya. Ada seorang Yahudi yang datang kepada Khalifah Umar, "Ya Muhammad, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum." Ada satu ayat di dalam kitab suci kalian yang kalau itu lau unzilat ma'syarul yahud, alaina ma'syarul yahud, kalau itu ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka la takhadna yauma idan, akan kami jadikan peristiwa turun ayatnya itu sebagai yauma idan, hari besar bagi bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi mah dari dulu paling pintar, Pak, nyian hari raya, ya. Gitu ya. Padahal dalam Islam kan cukup hari raya itu hanya 2 Hidayah, 2 hari raya Idul Adha, Idul Fitri dengan hari Jumat. Di kita masuk hari buruh lah, hari ibu, hari pembantu. Ayo ada hari pembantu. Ya. Hari lahir, kemarin hari Pancasila, sampai orang mungkin sampai semangatnya gua Pancasila. Pancasila itu kan dasar negara. Gua Pancasila, saya dasar negara, kan nggak nyambung. Itu harus dirubah, harus disampaikan baik itu kepada mahasiswa-mahasiswa. Jangan sampai karena undang-undang dasar itu milik saya sehingga dirubah seenak-enaknya saya, gitu kan ya. Gua Pancasila apa gitu. Dan ketika mereka mengatakan gua paling Pancasilais, seakan-akan umat Islam yang rajin ke masjid tidak Pancasilais.
Ya, dan itu sengaja. Dari dulu ya orang Yahudi, kafir Quraisy bahkan di zaman Nabi sudah tidak suka dengan ajaran Islam. Dengan penyembahan yang begitu mulia, mereka menyembah satu zat yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dari apa? Dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kekuasaannya. Pernah Rasulullah didatangi kaum Yahudi dan bangsa kafir. Udahlah Muhammad, kalau kamu berdakwah karena kedudukan, sok aku jadikan kamu orang yang paling tinggi kedudukannya di suku Quraisy. Kalau kamu berdakwah karena harta, aku jadikan kau orang yang paling kaya di bangsa kami. Dan kau berdakwah karena ingin wanita, sok kami diadakan miswa jahiliyah kan. Itu kan awewe paling cantik. Ya, bayangkan Rasulullah didatangi, apa jawab Nabi? Wallah, demi Allah, lawan asyamsa 'alal yamini wal qamar 'alal yasari ala an Allah hadzal amal la wada'tuha abadan. Seandainya matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, lalu aku diperintah untuk mundur satu langkah saja untuk meninggalkan dakwah ini, la wada'tuha abadan, aku tidak akan pernah mundur selangkah. Terus sok kita udah nggak usah dakwah. Ya, soal tanah pingin berapa meter, ya rumah pingin berapa, yang penting udahlah, nggak usah kamu ngomongin bid'ah, nggak usah ngomongin apa gitu kan ya. Apalagi jelasin ayat ini yang sempurna, ayat ini nggak usah ditambah, nggak usah dikurang, nggak usah lah kamu ngomong kayak begitu. Salah siapa ya? Salah yang ngejadwal, bukan salah saya. Ya karena apa? Jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Ma min syai'in yuqarribukum ila Allah illa wa qad amartukum bih." Tidak ada sesuatu apapun yang itu bisa membuatmu lebih dekat dengan Allah kecuali telah aku perintahkan. Saking cintanya Nabi. Wa ma min syai'in yu'idukum Allah illa wa qad nahaytukum anhu. Dan apa-apa yang bisa membuatmu jauh dari Allah kecuali telah aku larang perkara itu. Sudah sempurna agama ini. Karena dia sampai Imam Malik ketika mengomentari ayat ini ketika turun, dia sampai mengatakan, "Mani batadara bil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana Islam." Siapa yang membuat satu urusan baru, perkara yang baru dalam urusan agama, tanda kutip, setelah agama itu sempurna, maka sungguh dia telah mengatakan Rasul itu pengkhianat, berkhianat dalam risalahnya. Padahal apa? Rasulullah sudah mengatakan, apa yang bisa membuat dekat dengan surga, aku perintahkan. Apa yang membuat kamu bisa menjauhi neraka, aku perintahkan. Tapi kenapa manusia banyak membuat satu aturan-aturan dalam agama? Dan ketika disampaikan hal ini biasanya, ya udah tuh kalau gitu nggak usah pakai baju koko. Dan Rasulullah juga nggak pakai baju koko. Ya, bukan masalah dunia. Kalau dunia mah Nabi juga sudah ngomong. Ya, antum alamu bi umuri dunia. Urusan dunia mah kamu lebih paham, silakan. Gitu kan ya. Tapi kalau bab agama jangan, udah ada aturannya dari kamu. Sok hal apa yang tidak ada, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu adalah uswah dalam semua ini kehidupan, benar ya? Diakui nggak? Rasulullah adalah teladan dalam semua ini kehidupan. Coba bab apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Bab rumah tangga, hal yang mungkin tidak dianggap oleh sebagian agama lain. Dalam rumah tangga Islam itu dicontohkan oleh Nabi. Ya. Bahkan ketika kita mendidik anak untuk bisa menjadikan generasi kita generasi terbaik, itu coba dilengkapi dalam Al-Quran. Wa yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan janganlah takut sekiranya kamu akan meninggalkan generasi setelahmu itu tidak lebih baik daripada kamu. Ini artinya apa? Orang tua wajib menjadikan generasi setelah kita itu lebih baik. Maka kita harus berusaha. Apa caranya? Oleh Allah diungkapkan, hal yang takwa. Satu, kamu harus bertakwa kepada Allah. Lalu yang kedua, ini yang harus kita garis bawahi. Ketika kita ingin membentuk satu perubahan untuk generasi kita setelah kita, apa? Wa yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kami berkata benar. Ya, benar itu ada dua, benar kontennya, benar caranya. Karena ketika benar kontennya, kalau caranya salah, tidak salah. Di rumah tangga kita misalnya istri kita mau ngajak sholat,
Ayah si suaminya tuh pulang kerja langsung nonton TV, di hadapan TV Pak. Duduk gitu, padahal udah ada isya, istrinya langsung pakai mobil keluar saja melaksanakan. Ayah cincin sama udah dengar azan belum coba tuh anak-anak terus lagi dalam ayo Pak ngajak sholatnya bener nggak? Ngajak sholatnya bener nggak? Bener. Tapi caranya mungkin salah. Banyak suami yang justru malah melahirkan kekuatan Pak. Kita Pak. Tapi coba dirubah kaulan syadidah, kaulan ma'rufah, kaulan layyinan. Ya. Oke, benar. Benar saja. Terus ibu teh ngomong, ayah, maaf mengganggu sebentar. Sebetulnya mama teh mau sholat, tapi kalau misalkan ayah mau bareng, sok ayah jadi imam. Mama, sebetulnya kalau mama imamin ayahnya sok khusyuk. Enak kan bahasanya? Enak gak Pak? Enak. Ya walaupun ibu teh gak khusyuk banget imamin Pak. Karena kadang Bapak Mama yang kalau imamin baca surat An-Nas larinya ke apa? Melawat bilang binas binas ilah binas 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 waswasil khannas wa min syarri hasidin idza hasad. Coba majikan amin tapi kan sadun enggak apa-apa ya sok khusyuk. Atau sekalinya kan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun. Nah jadi panjang ieu teh budak teh. Ngomong apa sih? Baca Al-Qur'an diatin gitu. Sakapa mah ada gini Pak, sekalinya baca surat Al-Kafir mutar we. 8 balik baru ketemu langsung di nomor. Bentar saya minum dulu. Jadi kembali lagi sudah akmal, sudah sempurna. Apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian? Kalau kita mengikuti yang sunnah yang ada dalilnya saja, ya, yang sudah jelas runtutannya saja, niscaya kita akan merasakan begitu padatnya sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari bangun tidur, kita diperintahkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kita diingatkan. Langsung kita ke wudu, kemudian datang ke masjid. Masuk ke masjid ada sholat tahiyatul masjid, jelas hadisnya sahih, benar enggak? Kemudian setelah tahiyatul masjid kemudian adzan subuh, lalu di antara adzan subuh dengan qomat subuhnya ada apa? Qobliyah subuh yang itu disebut dengan sholat fajar. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sekali lagi, seandainya kita mengikuti yang sudah sahih saja, yang sudah ada nasnya saja, kita akan dibikin sibuk dengan sunnah-sunnah yang sudah ada. Jadi kenapa harus mencari-cari yang belum ada? Setelah selesai, kita menunggu orang datang mau sholat berjamaah saja dalam sebuah hadis. La yazalu fi sholati man tadartumus shalat. Tidaklah seseorang menunggu orang lain untuk berjamaah sholat kecuali dia dihitung diamnya saja seperti dia mendapatkan pahala sholat sunnah. Bayangkan, duduknya saja menunggu orang berjamaah. Setelah itu Nabi mengatakan kemudian malaikat itu bersalawat kepada kalian. Senantiasa malaikat itu berkata, Allahumma gfirlah, Allahumma arham. Ya Allah, ampuni dia. Bayangkan, orang duduknya saja menunggu orang sholat berjamaah, itu didoakan malaikat sambil malaikat itu berdoa, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Setelah itu lanjut sholat subuh. Ingat, sholat yang 5 waktu, as-salawatul khams mukafiratun lima bainahuma. Sholat yang 5 waktu itu menghapus kesalahan di antara kalian, di antara sholat yang 5 waktu. Jadi kalau Anda berbuat maksiat, lalai dosa di antara isya, kemudian Anda sholat subuh, yakinlah ketika Anda melaksanakan sholat dengan penuh kehusuan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, Allah hapuskan dosa kita yang kita lakukan di antara isya dan subuh. Cuman ya itu harus khusyuk, konsentrasi, ikhlas gitu kan ya, fokus. Kenapa saya katakan demikian? Sebab masih ada orang yang mengatakan khusyuk itu nggak melihat, nggak mendengar, nggak nyium apa-apa gitu kan ya. Atau bukan khusyuk, pingsan. Ya,
Gitu. Rasulullah pernah ketika mau membaca ayat panjang mendengar anak nangis langsung mempersingkat bacaannya, nggak jadi. Insya Allah di sini Ustaznya nggak perlu mendengar anak nangis, dia singkat terus ya. Sebab baca panjang sedikitnya langsung belakang-belakangnya. Jangan ketawa, apa mikir nih. Harusnya dikit tuh mikir gitu ya. Tadi ngomong apa sih? Ya kembali lagi ke materi. Terus sholat subuh gitu kan. Oh khusyuk ya, khusyuk kan tadi orang mengatakan tidak mendengar, tidak apa. Nabi berarti kalau orang mengatakan khusyuk itu tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan, berarti ketika mempersingkat itu berarti Nabi tidak khusyuk. Kan nggak mungkin kita menganggap Nabi tidak khusyuk. Justru khusyuk itu dia merasakan tapi tetap fokus bahwa dia sedang beribadah, sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan paham di sholat Allah Akbar, tiba-tiba di dapur ada tikus lewat, kelihatan nggak Pak? Jujur? Kan jujur? Kelihatan? Kalau kelihatan berarti paham lagi sholat. Dan kalau nggak kelihatan bukan sholat tahajud, tidur Pak. Gitu, cuma sambil sholat. Kan kalau ada yang sudah expert ya sholat itu sambil tidur sambil sholat gitu. Kalau yang salah masuk masjid di hari Jumat kan banyak gitu kan. Padahal Nabi menjelaskan as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati itu ada di antara dua Jumat juga ternyata ada penghapus dosa. Jum'ah yang mana? Jelas Jum'ah yang sudah nih sekedulnya jumlah juknisnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mari kita salah yaumul Jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Berarti apa? Nabi menghendaki ketika datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu kita harus dalam suasana fresh, mandi dulu. Bahkan Nabi mempunyai pakaian yang khusus untuk idai, jubah yang khusus. Ulah iya mah sholat Jumat itu kan pakai pakaian sewajarnya, seadanya. Kemudian Nabi memakai wangi-wangian. Kemudian diperintahkan untuk masuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Bukan nyari tiang masjid, bukan nyari dinding masjid, itu kan ya. Tapi tahiyatul masjid. Terus sholatlah sebagaimana sholat-sholat yang sudah ditetapkan, sholat intidhar menunggu khatib naik mimbar. Terus Jumat yang akan menghapus dosa itu sudah ditunjukkan oleh Nabi. Man takallama yaumal jum'ah wal khatib yakhtubu, barang siapa yang ngomong ketika khatib sedang berkhutbah, ya, faqad lahu, dia sudah lalu. Apa itu lalu kata Nabi? Para Jumat kala dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Ngobrol saja, kenapa alasan para ulama fikih mengatakan ngobrol itu sudah membuat lagu tidak ada pahala Jumat? Karena kalau orang ngobrol mungkin nggak fokus. Itu ngobrol, apalagi sare tidur ya. Belum sudah nggak ingat di alam bumi alam. Gitu. Kalau yang ngobrol mungkin masih bisa ngobrol, mulutnya nggak dengar telinga. Tapi kalau yang tidur sudah wasar, duduk serius. Jika dulu hilang. Tapi saya bilang tak menyalahkan itu jamaahnya. Kalau ada jamaah yang khatib yang Jumat dulu kan, kadang khatibnya juga kecil. Kalau mau khutbah Jumat malah dihafal hadisnya, dihafal ayat-ayatnya, ya disiapkan sedemikian rupa. Ini mah 4 lembar itu Pak kebayang. Nggak kebayang apa ketika dia membaca teks pas nggak ada. Jamaahnya udah pada hilang, pada tidur semua. Bahkan Nabi maka seperti laksana pemimpin yang menyiapkan pasukan perang, merah matanya. Yang saya katakan di zaman ini sudah nggak berlaku hati merah matanya. Yang berlaku adalah jamaahnya yang merah matanya. Barang jika banteng harus Jumat, bukan khotib. Nah ya saya mau kalau khotbah Jumat, anak kenceng saya semakin naikkan tinggi intonasi saya. Bahkan kalau udah capek-capek tinggal langsung akan jangan sampai jamaah yang ngobrol. Ini tolonglah bapak-bapak yang suka melaksanakan ibadah Jumat dimanfaatkan sedemikian rupa sesuai dengan jumlah juknis yang sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sehingga pahala Jumat itu benar-benar menghapuskan ibadah di antara dua Jumat. Nah kembali lagi, ma min syai'in yuqarribukum minallahi illa waqad amartukum. Kemudian setelah salat subuh, barang siapa yang salat subuh berjamaah bersama imam, kemudian dia diam, mau itu membaca Al-Quran, berzikir, ngobrol dengan saudara tentang agama, saling menasihati dalam kebaikan sampai datangnya waktu syuruk. Waktu syuruk itu awal terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sungguh pahalanya seperti pahala haji dan umrah, tamat, sempurna. Itu
kalau Anda sudah melakukan hal yang sudah ada contohnya, tuntunannya aja, insya Allah masuk surga. Ya. Pahalanya haji dan umrah itu kan. Terus setelah datang waktu syuruk, bergilir matahari sejenak, bergeser naik, kemudian ada yang disebut dengan 2 rakaat duha. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam Allah berkata, berarti hadis qudsi, sesungguhnya di dalam diri kita itu ada 360 persendian, yang 1 persendian itu wajib kalian sedekah setiap harinya sebagai bentuk rasa syukur kita atas terbentuknya sendi-sendi tersebut. Maka sungguh 2 rakaat fajar dan 2 rakaat duha itu bisa menutup sedekah untuk 360 sendi. Kurang apa? Ya. Atau boleh hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggunakan 4 rakaat sesuai dengan hadis Nabi. Hadisnya hadis qudsi, Allah berfirman, hai anak Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya siapa yang melaksanakan 4 rakaat duha, maka aku akan penuhi segala hajat dan kebutuhanmu di hari ini. Jadi Nabi boleh 2, sholat duha itu boleh 4, bahkan Nabi pernah 12, boleh 8. Silakan semampunya saja. Tuh bayangkan, dari mulai bangun tidurnya sudah disiapkan oleh Nabi. Coba apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hal ibadah, gitu ya. Bahkan sampai Rasulullah padahal sudah dijamin masuk surga, diampuni segala dosa, sampai Aisyah iba ketika meraba kaki Rasulullah sudah bengkak-bengkak, tapi dia masih sholat malam. Ya, dia masih mau beristighfar. Padahal sudah dijamin masuk surga, diampuni segala dosa. Ketika Aisyah berkata, ya Rasulullah, sudahlah semalam 2 malam itu cukup, istirahatnya enggak usah tahajud lagi. Apa jawabnya? Apalah aku abdan syakur. Tidakkah aku dengan ini menjadi hamba yang paling bersyukur? Bahkan para sahabat itu dilarang sholat itu saking apa? Semangatnya mereka untuk sholat malam. Terdengar kabar ada seorang suami yang karena semangatnya untuk melakukan ibadah sholat malam, dia berjanji kepada istri untuk bangun di malam hari setiap malam melakukan sholat sampai menjelang subuh. Setiap hari Nabi marah datang, menunjukkan semangat mereka itu luar biasa. Tapi dilarang oleh Rasulullah. Kata Nabi, ana akhsyatum atqakum lillah. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling takwa kepada Allah. Nusalli wa naqul. Kami juga waktunya sholat, waktunya tidur, kami juga tidur. Itu kata Nabi. Kalau kata kita, kami juga manusia, waktunya tidur kami tidur, waktunya sholat juga. Kadang kami pakai tidur. Ya, kamu mau sholat Jumat, itu ya. Jadi apalagi maju ke siang sedikit, kata Nabi, man hafadha arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'a raka'atin ba'da dhuhri, barang siapa yang senantiasa menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan baginya neraka. Masuk surga dengan mengamalkan yang sudah ada. Ya, gitu ya. 4 rakaat, boleh 2 rakaat, tapi 4 rakaat ini hadisnya Allah haramkan baginya neraka. Lalu bergeser sedikit masuk sholat itu. Setelah itu ada qobliyah, enggak ada qobliyah asar, sholat asar, tapi ada hadis yang semoga Allah merahmati orang-orang yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum asar. Masuk asar. Sebelum maghrib ada doa. Doa apa? Doa apa? Petang, doa zikir pagi dan petang. Kata Nabi, barang siapa membaca doa Sayyidul Istighfar dengan penuh keimanan, maka sungguh Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang membacanya di pagi hari lalu dia meninggal sebelum datang waktu sore, Allah jamin dia masuk surga. Dan siapa yang membacanya di sore hari kemudian dia mati sebelum datang waktu pagi, Allah jamin dia masuk surga. Cuman karena keterbatasan ilmu dan malasnya kita menghafal, sehingga kita nyari yang enak-enak, nyari yang mudah-mudah. Sehingga yang sunnah, yang jelas, yang sudah ada tuntunan sering sekali kita abaikan. 1 hari saja kita mengamalkan yang ada contohnya, insya Allah kita akan sibuk dengan ibadah-ibadah yang itu jaminannya sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Lalu mau bikin apa lagi? Ya, tuh kan panjang sedikit aja tuntutan. Terusin nggak? Terusin nggak? Benar ya Bu? Oh, ibu semangat. Kadang tadi dibantuin.
Memang ibu-ibu itu kan karena kekuatan cinta kadang maaf, kalau anak sakit 3 hari 3 malam kan yang bangun ibu ya. Kenapa saya contohkan ibu? Sebab bapak kalau anak sakit paling pindah ke tengah rumah bawa selimut langsung, alasannya apa? Besok bapak kerja. Iya kan? Kalau mama karena ada kekuatan cinta, mereka mah mendengar pun dengan cinta. Ya. Apalagi ya? Udah dulu ya intinya gitu. Hanya kadang maaf kita itu kan memiliki hawa nafsu, dan ini yang senantiasa dimanfaatkan oleh setan. Saya menemukan 4 strategi yang dilakukan oleh setan, dan Allah juga sudah menangkal dengan 4 perkara baik dalam hadis maupun ayat Al-Quran. Yang pertama, sesungguhnya setan tidak akan mendekat kepada hamba yang ketika menjalankan Islam ini beribadah, apapun yang dia lakukan ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Bahkan argumentasi setan itu diungkapkan di dalam Al-Quran, walau biarnakum ajmain, dan sungguh kami akan menyesatkan manusia seluruhnya dari jalan yang lurus, illa ibadatan mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Ciri orang yang ikhlas dicontohkan oleh Nabi seperti halnya Umar bin Khattab. Nabi pernah mengomentari Umar, ya Umar, masalah apa jahil salah syaitan fajjan wa irfajika. Umar, sesungguhnya apabila kamu keluar menuju satu gang, sesungguhnya setan dia akan lari dari gang yang kamu tuju, dan dia akan mencari gang yang lain yang tidak didatangi oleh kamu. Jadi setan mah kalau ketemu Umar, karena keikhlasan Umar, sampai setan saja menjauh. Kalau kita dipikasono palingnya minimal ya. Tapi minimal ketika kita ikhlas dalam menjalankan Islam ini beribadah, insya Allah setan menjauh dari diri kita. Lalu bagaimana ketika setan itu sudah membujuk, merayu, membisikkan sesuatu kepada kita? Al-A'raf ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Apabila setan sudah mulai mendekat, merayu, membisikkan sesuatu kepada hati kita, maka segeralah kamu meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau setan itu justru sudah mencelakai kita dengan dosa? Bukan sudah membisikkan lagi, bukan merayu lagi, bukan mendekati lagi, tapi sudah mencelakakan kita dengan dosa. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa setan pernah ngomong kepada Nabi, ahliquhum bidulum, aku mencelakai manusia itu dengan dosa. Fa'ahliquni bil istighfar. Tapi manusia juga mencelakaiku, mengalahkanku dengan istighfar. Maka kata Nabi, ketika kita sudah terjerumus kepada dosa, kepada sebuah kesalahan yang itu adalah disebabkan daripada bisikan-bisikan setan, segeralah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas, setan menjauh. Kalau sudah mendekati, kita beristi'adzah. Lalu ketika kita sudah terjerembab kepada perbuatan dosa, kita berlindung. Nah, yang keempat ini memang agak berat. Ya, kenapa agak berat? Coba kata setan, falamma ra'aitu dzalik, maka tatkala aku bisa melihat itu, artinya apa? Ketika manusia mencelakai dengan istighfar, dengan taubat, maka ahlikuhum bil ahwa, aku mencelakai, mengalahkan manusia dengan hawa nafsu. Kemudian dia apa? Yang sabun akan muhtadun. Dia melakukan satu peribadahan yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada contohnya dari Nabi, tetapi dia merasa bahwa sedang mendapatkan petunjuk. Ini yang lebih berbahaya. Dan untuk yang keempat ini tidak ada cara lain kecuali ya kita telah lebih menambah wawasan keislaman kita. Karena maaf, iblis, kata Abdullah bin Abbas, lebih mencintai orang yang melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya ketimbang ahlul maksiat. Kenapa? Karena kalau orang ahlul maksiat dia bisa beristighfar suatu saat, dia merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi kalau orang melakukan tuntunan yang tidak ada contoh dari Nabi, kapan dia akan beristighfar? Justru dia semakin nikmat dalam ibadahnya, padahal itu tidak ada tuntunannya. Ya. Jadi orang akan beristighfar ketika dia melakukan atau merasa bersalah. Selama orang tidak merasa salah, dia tidak akan pernah beristighfar. Dan ini kemenangan syaitan. Itu membisikkan sesuatu kepada diri manusia seakan-akan dia merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan petunjuk, padahal jauh dari petunjuk. Maka dia kata setan tidak akan pernah mengalahkan dengan istighfar. Karenanya sekali lagi tidak ada cara lain untuk keempat ini, ya,
menghindari, meminimalisir serangan setan kecuali dengan kita menambah wawasan keislaman kita. Mau tolabul ilm. Makanya kita berterima kasih kepada panitia DKM yang setiap Ramadan selalu diadakan kuliah terserah antum, kuliah 70 menit, kuliah 3 menit gitu kan. Tapi maaf, itu semua jangan dijadikan sebagai masuk kanan itu keluar, masuk di kuping kanan, keluar di kuping kiri. Yang ingatnya cuma yang tadi ya. Gitu. Mudah-mudahan ada hikmah dari ilmu dan semakin kita merasakan bahwa benar agama ini adalah agama yang kita jalani, adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai ronrongan, termasuk berapa banyak orang yang buyar terhadap ajaran agama untuk meyakini ajaran Islam benar hanya dengan ucapan di medsos. Seorang anak yang masih sudah dia copy paste dari ucapan-ucapan lama. Tahu si Afini Hayat tahu? Ya. Pakai jilbab. Seorang seakan-akan dia orang Islam, tapi jadi Nabi ilmu ini. Dia menyerang, mengkata orang-orang Islam. Seakan-akan dan anehnya lagi itu presiden malah mengundang, bukan ya? Ini yang bikin gemes gitu kan. Jadi ketika kita ngomong di Facebook bukan karena kebencian, sebetulnya ingin menyadarkan orang-orang yang maaf sudah terlanjur di dalam. Ya, insya Allah Pak Anies teruskan. Saya terus setuju di Facebook yang kayak begitu. Jadi orang begitu gencar yang menyerang gitu kan, dengan kebodohan-kebodohan. Kita juga orang yang tahu ya harus terima mengkantor memberikan wawasan. Giliran si orang Aceh yang menemukan aliran listrik dari Kedondong itu siapa? Siapa? Parohimi. Sudah Parohimi ya, bukan. Nah itulah tadi. Tapi nggak diundang. Giliran yang begini yang justru membuat umat panas diundang. Jadi apa sih maksudnya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semua ini sudah berakhir dan dijaga negeri kita dari orang-orang dolim yang ingin merongrong, terutama merongrong ajaran Islam kita. Dan mudah-mudahan keislaman kita semakin kuat, terutama kuatnya karena datangnya Ramadan. Kita sering tolabul ilmi, kita sering berdiskusi tentang keagamaan. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng masuk surga. Amin. Ya Allah, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.